Oke teman-teman tim review, apa kabar semuanya? Balik lagi saya di sini dan kali ini kita akan ngulas ya Suzuki XL7 Hybrid. Nah, ini adalah sebuah improvement dari XL7 yang sudah ada sebelumnya. Memang perbedaannya nggak begitu kelihatan, tapi untuk fitur, kemudian body kit, tambahan-tambahan di eksterior itu ada improvement yang menarik. Dan apa aja sih improvementnya atau penambahannya dibandingkan Suzuki XL7 Alpha sebelumnya. Nah, sebelum ke situ kita juga ada hitungan yang menarik dan harga yang menarik lah yang akan disampaikan marketing Suzuki. Halo guys, saya Sarah dari Suzuki. Kalau buat kalian yang lagi cari mobil, bisa langsung hubungi Sarah di 0821 3222 3097. Kebetulan di depan saya lagi ada Suzuki XL7 Alpha yang Matic. Kalau untuk kalian yang mau kredit bisa di DP 14 juta, angsurannya di 5,9, tenornya di 5 tahun. Untuk yang mau kredit, harga on the road-nya di 304.900. Untuk teman-teman yang mau cari mobil Suzuki XL7 yang Matic ataupun yang manual, boleh langsung hubungin Sarah. Sarah tunggu ya. Nah teman-teman, perbedaan dari eksteriornya dulu ya, antara XL7 yang sebelumnya, sebelum improvement dan sudah ada improvement ini. Ini Suzuki menamakan New XL7 Hybrid. Memang bukan perubahan yang besar, namun sangat bermanfaat dan fiturnya terutama. Nanti kita coba lihat juga fitur-fiturnya. Nah, untuk eksteriornya ini ada perbedaan di bagian grillnya. Yang sebelumnya dia memiliki warna chrome di bagian bumpernya, ini kali ini dia sudah black chrome atau black piano, dan ini terlihat lebih maco ya. Memang waktu XL7 saya juga sebelumnya tuh pengen dihitemin kayak gini, dan Suzuki menjawab itu semua dan terlihat keren lah. Lalu untuk kisi-kisinya juga berbeda, selebihnya sama, headlampnya LED, lalu ada fog lampnya, sama lah kurang lebih. Lalu perbedaannya lagi nih teman-teman di bagian kaki-kakinya nih. Nah, untuk bagian kaki-kakinya ini masih sama dengan yang sebelumnya. Untuk dimensinya dia memiliki ring 16 dan ban bawaannya masih Dunlop Inasafe dengan profil ban 195/60 R16. Suspensinya pun sama, masih menggunakan suspensi yang sebelumnya juga, dan sama juga untuk disc brake-nya masih hanya ada di bagian depan doang, yang belakangnya belum. Lalu improvement juga karena dia sudah menggunakan mesin yang dikombinasi dengan hybrid, makanya dia sudah ada baterai litiumnya. Dan baterai litiumnya ini berbeda dengan R3 yang hanya 6 ampere. Untuk XL7 ini 10 ampere loh teman-teman. Artinya untuk penggunaan baterainya lebih tahan lama dan lebih efisien pastinya ya. Baterainya ini, di adanya hybrid ini, dia mampu mengkombinasi dengan motor listriknya. Ini sebenarnya sih terobosan baru ya dari Suzuki sendiri. Integrated starter generator, kombinasi antara motor bensin dan baterai listrik. Baterainya ini bukan menambah power dari mesinnya, hanya saja menambah efisiensi bahan bakar dan bukan saling menggantikan ya untuk tenaganya. Jadi saling menyelaraskan lah, kurang lebih seperti itu teman-teman. karena mesinnya masih sama K15B dengan tenaga 104 PS dan torsi 138 Nm.
Oke, lalu untuk bagian samping perbedaannya tidak ada. Hanya bagian peleknya yang berwarna hitam masih sama, modelnya sama, hanya digelapin gitu. Untuk tipe Beta dan Alpha, untuk Zeta masih sama. Nah, kita ke bagian belakang nih teman-teman. Untuk bagian belakang persis plek-plekan, tidak ada yang berbeda, hanya warna Alpha-nya ini berubah jadi warna biru dan dia sudah ada logo hybrid. Karena ini adalah sebuah XL7 hybrid teman-teman. Tidak ada yang berbeda, masih dilengkapi 2 buah sensor parkir, masih ada defoggernya, ya spoiler masih sama lah. Yuk kita ke dalam nih. Ini perbedaan yang menurut saya cukup baik dan sangat baik lah improvementnya. Yuk langsung ke interiornya. Nah ini teman-teman, interior dari Suzuki XL7 saya nggak bakalan ngebahas banyak ya, karena sudah sering juga diulas dan kita juga udah pernah review mobil ini, dan kebetulan XL7 adalah mobil pakaian saya juga, jadi kurang lebih saya hafal untuk improvement yang ada di dalam sebuah XL7 hybrid ini. Nah ini dia interior dari Suzuki XL7, kebetulan ini yang Alphamatic ya teman-teman. Mungkin nggak banyak saya ulas karena ini juga sudah sering kita bahas, jadi perbedaan-perbedaannya aja. Perbedaannya yang pertama adalah dari ininya nih, dashboardnya. Ini ada perbedaan dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya itu dia motif karbon, kali ini dia motifnya ini apa ini ya, kayu hitam. Tetap sama, di sini ada warna silvernya, kemudian AC-nya juga masih sama, transmisinya pun tidak diubah ke CVT atau ke apapun, masih sama. Dia Matic 4 speed dan saya suka Matic Suzuki ini karena kita pernah nyoba ke Dieng pakai XL7 Alphamatic, itu nggak ada hambatan sama sekali. Siap, kemudian joknya masih sama. Lalu ini nih yang perbedaannya lagi nih, ini karena akinya dicopot ya, mungkin teman-teman nanti kita kasih footage-nya aja, kita pernah buat footage-nya. Ini lebih lebar dan layar sentuhnya lebih responsif, dan yang sebelumnya kan belum touchscreen ya, kalau yang ini udah touchscreen, jadi lebih membantu lagi. Lalu perubahannya lagi di bagian sebelah kanan nih teman-teman. Nah teman-teman nih perbedaannya improvement ya, ini improve yang sangat baik di XL7 ini, yang mana mobil dengan harga segitu notabene ini adalah LSUV termurah kalau menurut saya, dengan kualitas yang sebaik ini. Apalagi dia sekarang sudah dilengkapi dengan cruise control, keren banget. Dengan harga 300 juta lebih dikit udah ada cruise controlnya. Di sebelahnya masih ada tapi harganya udah lumayan. Kalau ini harga segitu teman-teman bisa pertimbangkan lah kalau mau beli Suzuki XL7 ini. Lalu ini sekarang di untuk kelampuannya, lightingnya dia sudah auto, yang sebelumnya belum. Ini juga improve yang menarik dan cukup baik. Kemudian kalau teman-teman perhatikan line up Suzuki dari Espresso sampai Grand Vitara sekarang sudah dilengkapi dengan adding stop and go. Ini juga membantu banget, apalagi dia hybrid, jadi bukan membebankan starternya, bukan membebankan lagi kepada aki, tapi ke baterai listriknya. Jadi ketika teman-teman berhenti di jalan tol atau berhenti sebentar gitu, dia mati, mesin bensinnya itu mati, yang bekerja adalah listriknya. Baterai listriknya ya. Ketika jalan lagi tidak berasa, starternya nggak berasa, jadi langsung jalan aja gitu. Jadi dibantu oleh baterai listrik itu menghidupkan mesin secara halus. Mungkin itu aja improvementnya, tidak ada lagi ya teman-teman. Untuk setirnya masih belum teleskopik, masih til, masih sama yang dulu. Namun untuk yang hybrid ini setirnya lebih enteng, karena electric power steeringnya itu lebih disempurnakan, jadi lebih enteng banget lah. Teman-teman bisa coba test drive nanti sama marketing
Suzuki langsung, konsultan marketing langsung, kontaknya ada di video. Mungkin itu aja perbedaan-perbedaannya, karena untuk baris kedua, baris ketiga pun masih sama dengan yang sebelumnya. Untuk fitur safety-nya pun masih sama, airbag-nya masih 2, fitur keamanan standar mobil-mobil kekinian sudah disematkan di Suzuki SL7 ini, jadi tidak ada komplain untuk itu. Kalau teman-teman punya saran, kritik, dan apapun itu, silahkan komen. Terima kasih. Ayo Sarah.